3 hari setelah kepergian sang ayah, Hendrik Lo, tepatnya pada 19 Juli 2025, Sarwendah dan keluarga menggelar prosesi tutup peti. Acara yang berlangsung dengan hikmat dan tertutup itu hanya dihadiri oleh keluarga inti serta kerabat dekat. Sebelum peti jenazah ditutup, keluarga besar berkumpul mengelilingi jenazah untuk memanjatkan doa bersama. Di tengah duka yang mendalam, Sarwendah berusaha tegar sambil didampingi ketiga buah hatinya. Tak hanya itu, sosok pria yang dikabarkan dekat dengannya, Giorgio Antonio, juga tampak setia menemani artis kelahiran 29 Agustus 1989 tersebut. Giorgio bahkan menunjukkan dukungan penuh dengan berusaha menghibur, salah satunya dengan menggendong putri bungsu Sarwendah, Hania, yang terlihat sedih atas kepergian sang kakek yang begitu dekat dengan dirinya dan sang kakak, Halia. Papi aku tuh suka keramaian, papi aku suka yang namanya pesta gitu. Walaupun aku tahu ini di hari-hari teman-teman Yeye bisa melihat Yeye, merasakan Yeye di sini ya. Aku maunya ya mereka merasakan ya seperti ada pesta dan makanan gak boleh kurang di sini karena Yeye selalu kayak gitu. Kita lihat Ania pastinya sedih banget, apalagi kan Yeye tiap hari nelponin mereka, selalu bilang cucu kesayangan Yeye mau makan apa, mau dijemput apa gitu. Jadi kayak sedih banget. Terus kayak mereka sekarang adalah, karena kan Yeye paling sering kasih mereka duit kan, duit celengan Cici yang selalu Cici pecahin itu udah pasti fix dari Yeye duitnya. Jadi sekarang Cici bilang dia lagi bikin uang-uangan, kan kalau di tradisi atau di Buddhis itu kan ada uang-uangan kertas yang buat nanti dibakar, nanti istilahnya buat bekal Yeye nanti di sana gitu. Dia bilang dia lagi mau kirim banyak uang buat Yeye. Diketahui, prosesi penutupan peti dilakukan setelah Sarwendah dan keluarga terlebih dahulu melakukan perhitungan Feng Shui untuk menentukan waktu yang dianggap paling baik dalam pelaksanaan prosesi kremasi. Segala persiapan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mengikuti tradisi dan kepercayaan keluarga sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang. Sarwendah bersama keluarga juga telah melewati serangkaian tahapan dan ritual simbolis yang syarat makna. Mulai dari pembakaran uang kertas, hingga persembahan berupa miniatur mobil, rumah, dan perlengkapan lainnya. Semua ini dilakukan dengan harapan agar arwah sang ayah dimudahkan perjalanannya di alam baka, serta sebagai simbol keyakinan bahwa mendiang akan menerima segala bekal tersebut di akhirat sebagai wujud cinta dan bakti keluarga yang ditinggalkan. Jadi penutupan karena udah tanya Feng Shui gitu kan, jadi udah ada jam dan tanggalnya. Kebetulan hari ini penutupan peti. Prosesnya itu ya kita doa, masukin, kalau di itu tradisi ada masukin duit-duit kertas, terus kita beliin rumah-rumah buat papi nanti di sana, mobil, perlengkapan semuanya gitu. Jadi kita masukin, kita susun supaya jalannya juga lancar. Jenazah yang dimasukkan ke peti itu harus pilih jam. Ya, pilih jamnya itu dari mana? Itu dipilih dari Feng Shui, terutamanya tanggal lahir, ya kan? Keluarga yang ada ciong atau tidak, yang meninggal ciong apa, hari apa, ya. Lalu setelah dipilihkan
oleh tokoh ataupun pandita yang memimpin upacara yang pembuka jalan. Maknanya adalah untuk tidak ciong kepada anak cucu. Kesatu. Kedua, kenapa kita harus memilih tanggal? Memilih tanggal itu dalam budaya Tionghoa, orang yang sudah meninggal tidak bisa yang katanya, oh asal-asal saya mau kremasi atau dikebumikan pada hari-hari tertentu, tidak bisa. Tidak banyak yang mengetahui penyakit yang diderita ayah Sarwendah sebelum mengembuskan napas terakhirnya di usia 63 tahun. Sang ayah ternyata mengalami infeksi serius yang menyebabkan pembengkakan pada bagian perutnya akibat adanya batu empedu dan batu ginjal, serta penyumbatan pada saluran pankreas. Kondisi itu membuat kesehatannya terus menurun hingga akhirnya tak tertolong. Selama prosesi tutup peti berlangsung, Sarwendah terlihat berusaha tegar meski kesedihan mendalam jelas terpancar dari wajahnya. Bahkan, ketika ia kembali teringat pesan khusus yang pernah dititipkan sang ayah kepadanya, Sarwendah tampak menahan air mata dengan sekuat tenaga agar tidak jatuh. Momen itu menjadi salah satu saat paling mengharukan, menggambarkan betapa besar rasa cinta dan kehilangan yang dirasakan seorang anak terhadap ayahnya. Ya pesan khusus ya dia hampir setiap hari selalu nelponin aku sih. Jadi ya mungkin semua orang tua maunya anaknya bahagia. Ya gimana pun kan kita pasti ya harus merelakan aja. Kesedihan semakin tak terbendung saat Sarwendah mengingat jas biru yang dikenakan sang ayah di dalam peti. Jas itu sejatinya telah dipersiapkan untuk dipakai pada pesta ulang tahun sang ayah yang rencananya digelar bulan depan. Momen itu terasa semakin mengiris hati karena pesta tersebut bahkan sudah direncanakan secara matang, salah satunya oleh Dr. Richard Lee yang turut membantu menyiapkan salah satu tempat miliknya sebagai lokasi perayaan. Kini, semua rencana itu tinggal kenangan. Sang ayah pun dijadwalkan untuk dikremasi, kemudian abu jenazahnya akan dilarung ke laut pada Rabu, 23 Juli 2025 besok. Demi memberikan penghormatan terakhir yang layak, Sarwendah bahkan menyewa sebuah kapal khusus untuk membawa abu sang ayah ke tengah laut. Jadi seperti yang aku bilang, ini kan penghormatan aku buat papi aku. Aku udah pesen apa tuh? Kapal ya? Kan waktu itu mami aku pernah ulang tahun di kapal. Jadi kan belum pernah. Jadi nanti buat nebar abu ya. Itu nanti kita pesen kapal buat ngerayainnya di situ.